Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi bauran pemasaran retail. Bauran pemasaran merupakan strategi pemasaran yang mengacu pada beberapa variabel. Di sini, peritel dapat mengkombinasikan variabel-variabel tersebut menjadi suatu alternatif untuk menarik konsumen. Variabel-variabel tersebut terdiri dari variasi barang dagangan atau jasa, harga, promosi dan tata ruang, desain toko, lokasi toko, dan pengelolaan barang dagangan. Dapat disimpulkan, bauran retail merupakan seperangkat keputusan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen dan mempengaruhi keputusan harga, promosi dan tata ruang, desain toko, lokasi toko, dan pengelolaan barang dagangan. Dapat disimpulkan, bauran retail merupakan seperangkat keputusan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen dan mempengaruhi keputusan belanja konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Asya Wahyuni, NIM 072. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang unsur bauran pemasaran retail. Nah, unsur bauran pemasaran retail ini ada 8. Yang pertama adalah lokasi atau place. Lokasi ini sangat berpengaruh dan paling penting dalam bauran pemasaran. Lokasi yang strategis dapat memungkinkan gerai untuk sukses dan mendapatkan pelanggan. Biasanya, lokasi yang digemari untuk berbelanja adalah gerai yang mudah dijangkau seperti di tepi jalan besar dan aksesnya yang mudah dijangkau. Unsur yang kedua adalah produk. Produk adalah segala hal yang ditawarkan di pasar untuk dimiliki, dipakai, dan dikonsumsi sehingga tercipta kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Wujud produk ini diantaranya ada 2, yaitu objek fisik berupa produk dan jasa. Dalam bisnis retail, produk yang dijual peritel dalam gerainya disebut merchandise atau barang dagangan, yang kemudian dijual kembali ke pelanggannya. Unsur yang ketiga adalah harga, di mana harga merupakan perbandingan antara pengorbanan dan manfaat. Bagi suatu perusahaan, agar tercipta keunggulan dalam harga, sangat memerlukan keunggulan operasional yang dipandu dengan kualitas harga dan kemudahan dalam membeli. Untuk mendapatkan harga jual yang sangat penting bagi suatu perusahaan karena semua keputusan yang ada kaitannya dengan harga biasanya sangat mempengaruhi segala aspek kegiatan perusahaan. Dalam bisnis retail, peritel harus pandai-pandai dalam memainkan harga untuk mendapatkan pelanggannya. Unsur yang keempat adalah orang atau people, di mana sumber daya manusia ini juga menjadi dasar dari unsur bauran pemasaran. Manajemen sumber daya manusia dapat menjadi dasar untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Alasannya adalah yang pertama, perhitungan biaya tenaga kerja menjadi salah satu komponen dalam biaya total retail. Dan alasan yang kedua adalah pengalaman yang didapatkan dari pelanggan dapat diketahui dari aktivitas karyawan yang menyeleksi barang retail, seperti memberikan informasi dan bantuan. Dan alasan yang ketiga adalah pengelolaan yang baik dapat membuat aktivitas karyawan dengan kinerja yang baik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan retail. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang berikutnya. Yang pertama ada promosi. Bisnis retail berkaitan dengan pemasaran barang-barang jasa yang dibutuhkan perorangan dan rumah tangga. Citra atau image yang akan dibangun melalui promosi. Program promosi yang lengkap disebut dengan bauran promosi yang terdiri dari sales promotion, public relation, serta personal selling. Yang berikutnya yaitu ada fasilitas fisik. Arsitektur yang baik dengan desain interior dan eksterior yang menarik sehingga membuat sumber daya manusia yang memadai, penyediaan barang berkualitas, lambang dan logo beserta penempatan lokasi dan nama toko yang menarik perhatian konsumen. Selanjutnya ada presentasi barang, di mana penyajian barang dan dagangan dapat dilakukan secara efektif untuk menarik minat konsumen melalui 4 hal, yaitu yang pertama, yang paling penting barang-barang harus dipamerkan dengan cara sedemikian rupa sesuai dengan kesan toko. Yang kedua, para perencana toko harus memperlihatkan sifat produk untuk menentukan presentasi barang tersebut.
yang ketiga yaitu produk bisa dipamerkan sesuai dengan kemasan. Dan yang keempat, menentukan letak barang yang strategis sesuai dengan barang yang dianggap lebih menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu ada layanan selanjutnya, yaitu ada layanan pelanggan atau retail service yang bertujuan memfasilitasi para pembeli saat mereka berbelanja di gerai kita. Karena hal-hal yang dapat memfasilitasi para pembeli terdiri dari atas adanya layanan pelanggan seperti personal selling, layanan transaksi berupa debit atau kredit, dan juga ada fasilitas-fasilitas umum seperti toilet, sarana parkir, dan juga food court. Ada 3 unsur yang terdiri dari dalam suatu barang atau jasa yang dibeli, yaitu unsur inti, unsur tangible, dan unsur augmental atau fasilitas yang mendukung. Saya Fida Auladunusita, NIM 152 akan menjelaskan tentang mengembangkan keunggulan bersaing berkelanjutan. Mengembangkan keunggulan bersaing berkelanjutan dapat dicapai dengan mengembangkan sesuatu yang ada dan baru. Mengembangkan sesuatu yang ada dan baru, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Untuk mengembangkan keunggulan bersaing yaitu ada keunggulan pemasaran dan keunggulan biaya. Yang pertama ada keunggulan pemasaran yang dapat ditunjukkan dengan keunggulan produk dan servisnya yang berkualitas. Yang kedua ada keunggulan biaya, ditunjukkan dengan pengurangan biaya produksi dan pemasaran yang akan berdampak pada keunggulan pemasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rigo Arusdoni Kusuma, NIM 124051 83401. Di sini saya perwakilan kelompok 8 akan menerangkan tentang 5 tahapan dalam menciptakan keunggulan yang bersaing dan berkelanjutan. Langsung saja, yang pertama yaitu kekayaan intelektual. Sebuah perusahaan dapat berargumen tentang kelemahan dan kesulitan untuk mempertahankan paten, tetapi masih ada keuntungan karena dilindungi selama 20 tahun di beberapa negara. Langsung saja kedua, perhatian terhadap produk lain yang dinamis daripada produk tunggal. Jika produk atau jasa adalah satu-satunya dengan tidak ada perencanaan untuk mengembangkannya, maka sebenarnya kita dalam posisi yang lemah. Posisi terbaik adalah mencari teknologi yang inovatif untuk menghasilkan produk baru yang istimewa dan menunjukkan daftar dari produk baru yang segera dikomersilkan. Yang ketiga adalah penurunan biaya yang signifikan. Apa yang dilihat di sini adalah suatu terobosan di bidang teknologi yang dipatenkan. Proses pengelolaan yang menghasilkan pengurangan biaya yang signifikan. Yang keempat, tim yang solid dengan hubungan di dalamnya. Perusahaan memiliki kelebihan untuk menerapkan keunggulan yang bersaing dan nyata. Lalu yang kelima, perhatian terhadap pasar dan pelanggan. Jika kita memiliki brand dengan pelanggan yang besar, maka sangat baik untuk membuka bisnis baru. Artinya, kita sudah memiliki keunggulan dalam bersaing yang luar biasa dan akan berkelanjutan apabila kita mampu menjaga situasi melalui produk komplementer. Ada pun beberapa strategi bersaing yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, strategi inovatif, strategi penurunan biaya, lalu strategi peningkatan mutu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.